Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Baiklah, perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadan Lubis, NIM 0206191065. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil makalah kami dari mata kuliah Ushul Fiqh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Istishab. Saya bersama rekan saya Muhammad Al-Afra Ishadi dan Afiq akan membacakan presentasi kami. Baiklah, yang akan dibacakan oleh saya sendiri yang berjudul Istishab. Istishab merupakan salah satu metode istishabah dalam usul fiqh, karena usul fiqh adalah metode dan proses bagaimana menemukan sebuah hukum fikih. Jadi, usul fiqh merupakan koreksi metodis dan di antara koreksi metodenya adalah istishab. Arti istishab. Istishab menurut etimologi berasal dari kata istishabah dalam sigot istif'al yang bermakna istimrorul as-sahabah. Kalau kata as-sahabah diartikan dengan sahabat atau teman, dan istimror diartikan selalu atau terus-menerus. Maka istishab secara lughawi artinya selalu menemani atau selalu menyertai, atau diartikan dengan minta sahabat atau membandingkan sesuatu dengan mendekatkannya. Dan disebut juga bahwa istishab berasal dari kata suhbah yang artinya menemani atau menyertai. Dalam artian menurut kebersamaan atau terus-menerusnya bersama, sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli bahasa dengan mengatakan kullu syai'in lazama syai'a faqad istishabah, yang artinya segala sesuatu yang menetapi pada sesuatu maka ia menemani atau menyertainya. Dari pengertian yang lain, menurut bahasa perkataan istishab diambil dari perkataan istishabtu man kana fil madhi, yang artinya saya membawa serta apa yang telah ada waktu yang lampau sampai sekarang. Menurut istilah usul, istishab ialah melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan yang telah ditetapkan karena sesuatu dalil, sampai ada dalil lain yang mengubah kedudukan hukum tersebut. Atau dengan perkataan lain, istishab ialah menganggap hukum sesuatu soal yang telah ada menyertai tetap soal tersebut, sampai ada dalil yang memutuskan adanya penyertaan tersebut. Kalau sesuatu dalil syara menetapkan adanya sesuatu hukum pada sesuatu waktu yang telah lewat dan menetapkan pula perlakunya untuk seterusnya, maka hukum tersebut tetap berlaku tanpa diragukan lagi, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, janganlah kamu terima persaksian mereka selamanya. Akan tetapi kalau dalil tersebut hanya menetapkan adanya hukum saja pada waktu yang telah lampau tanpa menyinggung tetap berlakunya, maka apakah hukum tersebut dianggap telah berlaku apa tidak? Sedangkan menurut istilah ditemukan beberapa redaksi dari para ahli yang mendefinisikannya, diartikannya adalah yang pertama itu menurut Imam Al-Asnawi yang berbunyi annal istishaba ibaratun anil hukmi yuthbituna amron fi zamani tsani binaan ala thubutihi fi zamanil awal li'adami wujudi ma yasluhu litaghayyar, yang artinya istishab adalah melanjutkan berlakunya hukum yang sudah ada dan sudah ditetapkan hukumnya lantaran sesuatu dalil sampai ditemukan dalil lain yang mengubah ketentuan hukum tersebut. Yang kedua, istishab diartikan oleh Hasbi As-Siddiqi, yang mana mengekalkan apa yang telah ada atas keadaan yang telah ada, karena tidak ada yang mengubah hukum atau karena sesuatu hal yang belum diyakini. Dari pengertian lain juga disebutkan istishab berasal dari bahasa Arab yang artinya pengakuan adanya perhubungan, sedangkan dari kalangan ulama ahli usul fikih, istishab menurut istilah adalah menetapkan hukum atas sesuatu berdasarkan keadaan sebelumnya. Kemudian istishab menurut Al-Ghazali adalah berpegang pada dalil akal atau syara
bukan didasarkan karena tidak mengetahui adanya dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alafra Isadi. NIM saya 0206192016. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang istizhab. Ijtihad dengan menggunakan istizhab. Para ulama ushul fikih berbeda pendapat tentang kehujahan istizhab ketika tidak ada dalil syara yang menjelaskan suatu kasus yang dihadapi. Pertama, menurut mayoritas mutakallimin atau ahli kalam, istizhab tidak bisa dijadikan dalil karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau menghendaki adanya dalil. Demikian juga untuk menetapkan hukum yang sama pada masa sekarang dan yang akan datang. Istizhab bukanlah dalil, karenanya menetapkan hukum yang ada pada masa lampau berlangsung terus untuk masa yang akan datang, berarti menetapkan suatu hukum tanpa dalil. Hal ini sama sekali tidak dibolehkan dalam syara. Kedua, menurut mayoritas ulama Hanafiyah, khususnya mutakhirin, istizhab bisa dijadikan hujah untuk menetapkan hukum itu tetap berlaku pada masa yang akan datang, tetapi tidak bisa menetapkan hukum yang ada. Alasan mereka, seorang mujtahid dalam meneliti hukum suatu masalah yang sudah ada, mempunyai gambaran bahwa hukumnya sudah ada atau sudah dibatalkan. Akan tetapi ia tidak mengetahui atau tidak menemukan dalil yang menyatakan bahwa hukum itu sudah dibatalkan. Dalam kaitan ini, mujtahid tersebut harus berpegang kepada hukum yang sudah ada, karena ia tidak mengetahui adanya dalil yang membatalkan hukum itu. Namun penetapan ini hanya berlaku pada kasus yang sudah ada. Hukumnya yang tidak berlaku bagi kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Artinya, istizhab hanya bisa dijadikan hujah untuk mempertahankan hukum yang sudah ada, selama tidak ada dalil yang membatalkan hukum itu, tetapi tidak berlaku untuk menetapkan hak yang baru muncul. Ketiga, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyah, dan Syiah berpendapat bahwa istizhab bisa dijadikan hujah secara mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada, selama belum ada dalil yang mengubahnya. Alasannya adalah sesuatu yang telah ditetapkan pada masa lalu, selama belum ada dalil yang mengubahnya, baik secara qat'i maupun zani, maka semestinya hukum yang telah ditetapkan itu berlaku terus, karena diduga keras belum ada perubahan. Alasan yang menunjukkan berlakunya syariat di zaman Rasulullah SAW sampai hari kiamat adalah menduga keras berlakunya syariat itu sampai sekarang tanpa ada dalil yang menaskannya. Perbedaan pandangan ulama tentang penggunaan istizhab dalam ijtihad ternyata menyebabkan perbedaan pandangan mereka dalam hukum Islam, seperti dalam masalah hukum waris orang hilang. Ulama berbeda pendapat tentang orang hilang yang tidak jelas status hidup atau matinya. Apakah ia dihukumi mati sehingga hartanya dibagi ke ahli warisnya dan dia tidak berhak atas warisan dari keluarganya meninggal, ataukah dia dihukumi hidup sehingga hartanya tidak dibagi dan dia berhak atas bagian warisan dari keluarganya yang meninggal? Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat orang tersebut dihukumi hidup sehingga hartanya tidak boleh diwakili. Saya ulangi, sehingga hartanya tidak boleh diwarisi dan dia berhak mendapatkan warisan dari keluarganya yang meninggal. Mereka beralasan bahwa pada dasarnya atau hukum asalnya orang tersebut hidup, karenanya sifat hidup ini masih berlaku sampai ada dalil yang menegaskan kematiannya. Sedangkan Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa hartanya tidak boleh diwarisi dan dia tidak berhak mendapatkan warisan dari keluarganya yang meninggal. Mereka beralasan bahwa istizhab hanya berlaku untuk mempertahankan hak yang sudah ada, bukan menetapkan hak yang baru. Di sisi lain, Imam Ahmad bin Hambal berpendapat orang tersebut dianggap hidup selama 4 tahun dari waktu hilangnya. Jika melebihi 4 tahun, maka dianggap mati karena hartanya diwarisi dan dia tidak berhak mendapatkan warisan dari keluarganya yang meninggal. Dalam konteks kehidupan modern ini, penggunaan istizhab sebagai sarana merumuskan hukum Islam kontemporer sangatlah diperlukan. Bidang hukum pidana misalnya
Ada istilah asas praduga tak bersalah, yaitu bahwa seorang terdakwa dianggap tidak bersalah sehingga ada bukti hukum material bahwa orang tersebut dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Sekian saja tentang ijtihad dengan menggunakan istihzab, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaidah-kaidah istishab. Berikut adalah kaidah fikih yang populer dan telah dirumuskan para ulama tentang istishab. Yang pertama, al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Maksudnya adalah apa yang ditetapkan dengan suatu yang meyakinkan tidak dapat dihilangkan dengan suatu yang meragukan. Yang kedua, al-aslu baqa'u makana ala makana hatta yathbutu ma yughayyiruhu. Maksudnya adalah pada dasarnya seluruh hukum yang sudah ada dianggap berlaku terus sampai ditemukan dalil yang menunjukkan hukum itu tidak berlaku lagi. Yang ketiga, al-aslu fil asya al-ibahatu. Maksudnya adalah pada dasarnya dalam hal-hal yang sifatnya bermanfaat bagi manusia, hukumnya adalah boleh dimanfaatkan. Yang keempat, al-aslu fi zimma al-bara'atu minat takallifi wal huquqi. Maksudnya adalah pada dasarnya seseorang tidak dibebani tanggung jawab sebelum adanya dalil yang menetapkan tanggung jawab orang yang bersangkutan. Menurut As-Suyuti dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nazair, kaidah fikih yang pokok itu didasarkan kepada beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah yang pertama, hadis dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim yang berbunyi, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'an am la fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Yang mana artinya, bila salah seorang di antaramu merasakan pada perutnya sesuatu, kemudian ia ragu apakah ada sesuatu yang keluar dari perutnya itu atau tidak, maka janganlah ia keluar dari masjid sampai ia mendengar suatu suara atau mencium bau. Yang kedua adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri menurut riwayat Muslim yang berbunyi, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla asalasan am arba'an falyatrahi syakka wa la bani ala mastaiqana. Yang mana artinya adalah apabila salah seorang di antaramu ragu dalam sholatnya apakah ia telah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka hendaklah ia buang apa yang meragukan dan mengambil apa yang diyakini atau apa yang meyakinkan. Kesimpulannya adalah istishab adalah menetapkan berlakunya suatu hukum yang telah ada sebelum ada dalil atau bukti yang mengubah hukum tersebut. Terjadi perbedaan pendapat mengenai syarat-syarat istishab di kalangan para ulama, yaitu menurut Syafi'iyah dan Hanabilah serta Zaidiyah dan Zahiriyah berpendapat bahwa hak-hak yang baru timbul menjadi atau tetap menjadi hak seseorang yang berhak terhadap hak-haknya terdahulu. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Malikiyah membatasi istishab terhadap aspek yang menolak saja dan tidak terhadap aspek yang menarik atau ijabi, menjadi hujjah untuk menolak tetapi tidak untuk menstabilkan. Para ulama usul fiqh mengemukakan istishab itu terbagi dalam 5 macam, yang sebagiannya disepakati dan sebagiannya diperselisihkan, yaitu yang pertama adalah istishab hukum al-ibahah al-asliyah, istishab yang menurut akal dan syara, hukumnya tetap dan berlangsung terus. Yang kedua, istishab terhadap dalil yang bersifat umum sebelum datangnya dalil yang mengkhususkannya atau yang bersifat khusus. Yang ketiga, istishab dengan nas selama tidak ada nas yang membatalkannya. Yang keempat, istishab hukum akal sampai datangnya hukum syar'i. Yang kelima, istishab hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma', tetapi keberadaan ijma' itu diperselisihkan. Ada 3 pendapat di kalangan ulama mengenai kehujjahan istishab, yaitu yang pertama, mayoritas dari pengikut Malik, Syafi'i, Ahmad dan sebagian ulama Hanafi berpendapat bahwa istishab dapat menjadi hujjah dalam menetapkan hukum syara' selama belum ada dalil yang mengubahnya. Yang kedua, sebagian besar dari ulama mutakhirin Hanafi berpendapat bahwa
istishab dapat menjadi hujjah dalam menetapkan hukum syara yang dalam hal ini hanya berlaku pada kasus yang sudah ada hukumnya dan tidak berlaku lagi bagi kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Yang ketiga, segolongan dari ulama mutakallimin seperti Hasan al-Basri dan yang sependapat dengannya berpendapat bahwa istishab secara mutlak tidak dapat dipakai atau dijadikan hujjah di dalam menetapkan hukum syara. Asy-Syaukani mentarifkan istishab yaitu tetapnya suatu hukum selama tidak ada yang mengubahnya. Jadi, hukum yang telah ditetapkan pada masa lalu terus berlaku sampai ada dalil lain yang merubah hukum tersebut, ataupun sebaliknya, yaitu apa yang tidak ditetapkan pada masa lalu terus demikian keadaannya sampai ada dalil yang menetapkan hukumnya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.